Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Luar biasa sekali semangat dari teman-teman yang di balik layar ya. Teman-teman yang di rumah, kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS SMK Telkom Makassar pada putaran pertama. Hasil dari pemilihan tersebut tidak satupun dari ketiga pasangan calon yang memperoleh persentase suara di atas 50%. Jadi seandainya mungkin salah satu dari ketiga pasangan calon memperoleh persentase suara lebih dari 50%, maka putaran kedua tidak akan dilaksanakan ya. Jadi teman-teman yang di rumah perlu diingat baik-baik, kalau perlu dicatat di kalendernya, dipasang alarm di HP-nya bahwa pemilihan ketua OSIS SMK Telkom Makassar masa bakti 2020-2021 putaran kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Jadi nanti pemilihannya tetap sama seperti putaran pertama, dilaksanakan secara virtual, dan untuk link pemilihannya sendiri akan dibagikan pukul 8 pagi dan akan ditutup pada pukul 23.59 ya. Jadi teman-teman yang di rumah dicatat baik-baik, nanti di hari Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 8 pagi teman-teman sudah bisa memilih salah satu dari dua pasangan calon yang akan bersaing kembali pada putaran kedua. Oke. Untuk itu saya Raditya Radiansyah, ya teman-teman mungkin lebih kenal saya dengan sebutan Radit ya. Sudah seringkali saya memimpin atau memandu kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Telkom Makassar, dan pada kali ini saya kembali dipercaya untuk mengajak kedua pasangan calon yang kembali bersaing nantinya pada putaran kedua pemilihan ketua OSIS untuk supaya teman-teman tidak bingung lagi nih pada putaran kedua nanti bakal milih siapa, dan nanti pada putaran kedua tidak asal memilih. Jadi saya akan mengajak kedua pasangan calon tersebut untuk mengobrol atau berbincang-bincang bersama saya dalam acara talk show santuy bareng paslon. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Untuk itu langsung saja dimulai dari paslon 1, silakan bergabung. Oke, paslon 1 ini kemarin hasil pemilihannya memperoleh suara terbanyak. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Oke, mungkin supaya teman-teman tidak lupa dengan siapa sih itu paslon 1, boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang lagi menyaksikan. Baik, halo teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Syahrir Nur, saya dari kelas 11 TKJ 2. Dan halo, perkenalkan nama saya Radatul S. Firsana, biasa dipanggil Filsa, dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Oke, Syahrir dan Filza, gimana nih rasanya melihat hasil pemilihan pada putaran pertama kemarin? Ternyata kalian ini paslon dengan suara terbanyak. Setelah di total suara dari siswa dan suara dari guru-guru SMK Telkom Makassar, ternyata totalnya itu paslon 1 yang terbanyak suaranya. Gimana rasanya? Ya, pastinya senang lah. Ya, tentu senang ya. Filza gimana? Tentu rasanya kayak bangga. Bangga. Banyak yang mempercayai. Orang tua sudah tahu terkait. Sudah. Ya sudah. Gimana kata orang tuanya? Harapannya sih semoga naik ya. Oke, semoga terpilih ya. Oke. Semoga lebih. Oke, Kakak Syahrir dan Kakak Filza. Saya udah lupa nih gimana visi misinya. Nah, takutnya nanti saya kalau misalnya mau milih paslon nomor 1, saya asal milih saja, nggak tahu visi misinya seperti apa. Jadi mungkin boleh ingatkan kembali saya seperti apa visi misi dari Kakak Syahrir dan Kakak Filza. Baik, jadi visi misi kami itu visi menjadikan siswa-siswi SMK Telkom Makassar yang aktif, kreatif, ahli dalam bidangnya, dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan suasana sekolah yang saling menghargai, nyaman, dan menyenangkan. Dan misi kami yang pertama tentunya mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, menanamkan rasa kerjasama dan kebersamaan para siswa. Yang ketiga, mendukung serta memajukan kegiatan siswa yang bersifat positif. Dan yang keempat, meningkatkan minat dan kreatif siswa melalui ekstrakurikuler untuk membentuk
karakter yang aktif. Dan yang kelima, menyelenggarakan event tahunan dalam bidang seni, budaya, olahraga, dan teknologi informasi. Cukup ya? Oke. Jadi teman-teman mungkin yang kemarin sempat sudah tahu seperti apa visi misi dari pasangan calon nomor 1. Kalau misalnya mungkin setelah sudah hampir sebulan ya kemarin didebat, diperkenalkan seperti apa visi misinya, mungkin sudah lupa, teman-teman sudah diingatkan kembali, saya pun sudah ingat kembali seperti apa visi misi dari pasangan calon nomor 1 Kakak Syahrir dan Kakak Firza. Oke, tadi ini saya sudah sempat menyimak seperti apa visi dan misi dari paslon 1. Tadi saya dengar visinya ada bunyi seperti ini, menjadikan siswa-siswi SMK Telkom Makassar yang aktif, kreatif ya. Tadi sempat ngomong seperti itu. Kalau dari paslon 1 sendiri, seperti apa caranya membuat siswa-siswi SMK Telkom Makassar yang aktif, yang kreatif, dan seperti apa itu? Ya baik, yang menjadikan siswa-siswa SMK Telkom Makassar yang aktif itu dengan cara melaksanakan program-program kerja yang dapat semua siswa dapat berantusias untuk aktif, kreatif, dan ahli dalam bidangnya. Ya, terlebih lagi di SMK Telkom Makassar sudah banyak wadah untuk membuat teman-teman siswa-siswa SMK Telkom Makassar lebih kreatif lagi ya. Tapi bagaimana tanggapan dari paslon 1? Bukan sebagian besar ya, lebih tepatnya ada juga beberapa siswa-siswa SMK Telkom Makassar yang seperti tidak tergabung ke dalam ekstrakurikuler manapun. Seperti apa tanggapan dari paslon 1? Tanggapan kami sebenarnya dia tidak berminat untuk bergabung begitu. Mungkin kita bisa melihat kemampuannya dulu, dan mungkin kalau kita sudah tahu dan kami mengajak, pertama kita mengajak dia berteman dan menanyakan tentang ini nanti ada lomba begini loh, kamu pasti bisa gitu. Dan jadi kemampuanmu pasti jadi bisa. Sebenarnya lebih diberi semangat lagi ya untuk mau mengeksplor apa yang ada pada diri siswa atau siswi tersebut ya. Kemudian tadi juga saya sempat dengar di misinya paslon nomor 1 itu ada menanamkan rasa kebersamaan ya. Saya sudah mengikuti pemilihan ketua OSIS sebelumnya. Jadi mulai dari masa bakti 2019-2020, masa bakti 2018-2019 ya, itu saya sudah ada di SMK Telkom Makassar dan sudah memilih juga. Rata-rata memang setiap paslon pasti ada tuh dalam misinya menanam rasa kebersamaan ya. Kalau dari paslon 1 sendiri, seperti apa caranya menanamkan rasa kebersamaan terhadap siswa-siswi SMK Telkom Makassar yang boleh kita sudah tahu ya, di dalam SMK Telkom Makassar siswa-siswinya itu ada beberapa kelompok-kelompok ya, istilahnya mungkin lebih dikenal sebagai geng ya. Mungkin ada satu geng yang tidak mau berteman dengan geng lain, otomatis kan itu bukan sebuah kebersamaan ya. Seperti apa tanggapan dari paslon 1? Yang pertama, kita kan sudah tahu SMK Telkom Makassar itu terkenal dengan solidaritasnya. Ya, betul. Dan kita membuat nanti program kerja yang lombanya itu membutuhkan kerjasama antara kelas 1, kelas 2, kelas Jadi 3. caranya lebih ke mengikutkan siswa-siswinya ke dalam lomba ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya tadi juga sempat dengar katanya bakal buat event tahunan ya? Oh iya. Iya, betul kan? Baru perencanaan. Iya, akan buat event tahunan. Event tahunan seperti apa yang akan kalian buat? Itu event tahunan seperti dalam bidang seni budaya, olahraga, dan teknologi informasi. Teknologi informasi luar biasa sekali. Event-event yang akan dilaksanakan oleh paslon nomor 1 ketika mereka terpilih ya. Jadi kalau misalnya paslon 1 mau buat event-event yang tadi sudah disebutkan, lalu bagaimana tanggapan dari paslon 1 sendiri terkait beberapa atau mungkin sudah banyak event-event yang sudah diselenggarakan oleh sekolah, dari pihak sekolah? Jadi tanggapan kami, event-event yang telah diadakan oleh sekolah itu ya luar biasa. Luar biasa apanya nih? Luar biasa eventnya. Luar biasa eventnya ya. Sangat wow. Saya kira saya yang luar biasa. Eventnya. Iya, eventnya ya.
Oke, dan terus kalau misalnya Kakak Syahrir sendiri nih, Kakak Syahrir sebagai calon ketua OSIS ya, Kakak Syahrir sebagai calon ketua OSIS sebelumnya pernah punya pengalaman organisasi atau pernah berorganisasi gimana? Ya tentu dong pernah berorganisasi. Pernah waktu SMP saya sekolah di MTs Negeri Goa. Negeri Goa. Ya. Saya menjabat sebagai ketua koordinator Sekbid 6. Sekbid 6. Sekbid 6 itu apa? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi selama berorganisasi Kakak Syahrir sudah mendapatkan apa saja? Apa yang sudah diperoleh selama berorganisasi di SMP-nya? Banyak sekali pengalaman berorganisasi yang telah saya dapatkan, seperti pernah mengikuti LDK juga. Ya. Tentu mendapat ilmu tentang kepemimpinan dan masih banyak lagi. Kalau Kakak Syahrir tadi punya pengalaman koordinator Sekbid 6 ya. Kalau Kakak Filza sendiri bagaimana? Waktu SMP saya tidak terlalu banyak bergabung dengan organisasi, malah ke ekstrakurikuler. Ya, jadi ini pengalaman pertama saya bergabung dengan OSIS ya. Dan memberanikan diri untuk mendaftar jadi calon wakil ketua OSIS. Luar biasa sekali ya, Kakak Filza ini satu-satunya perempuan yang bisa lolos dari kemarin seleksi calon ketua OSIS dan berhasil terpilih sebagai calon wakil ketua OSIS. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Jadi waktu SMP belum tergabung ya ke dalam OSIS, tapi begitu masuk di SMK Telkom ya mau lebih mencoba. Luar biasa. Oke, selanjutnya kalau dari pasangan calon nomor urut 1, kalau misalnya kalian terpilih nih ya, terpilih Kakak Syahrir sebagai ketua OSIS, terus Kakak Filza sebagai wakil ketua OSIS, gimana nih cara membedakan diri kalian dengan siswa-siswa lain? Secara kalian kan sudah terpilih ya, gimana? Ya pastinya kalau misalkan kita terpilih, kita pasti dengan siswa lain itu tidak ada yang membedakan. Sama-sama siswa di SMK Telkom Makassar. Ya, betul. Tujuannya kita bergabung sini menimba ilmu ya. Ya, tapi bagaimanapun juga kita harus punya pembeda ya. Jadi kita bukan membeda-bedakan diri kita sendiri dengan siswa-siswa lain, tapi kita harus punya pembeda antara misalnya Kakak Syahrir dan Kakak Filza sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan siswa-siswa yang lain. Oke, terus setiap angkatan begitu lulus pasti punya ingin menyelenggarakan atau ingin melaksanakan satu kegiatan yang dimana dia bisa have fun bareng teman-teman ya. Gimana tanggapan Kakak Syahrir dan Kakak Filza terkait kegiatan yang sering diadakan oleh tiap angkatan sebelum dia lulus, yaitu prom night? Menurut saya itu sangat bagus karena di situ mungkin menjadi acara terakhir dari angkatan tersebut yang akan lulus. Ya. Jadi di situ kita bisa saling mendukung, saling merangkul ya. Memorisnya yang akan nanti kan dia akan lulus, pasti akan dikenang gitu. Menjadi sebuah kegiatan yang pengalaman dalam kegiatan tersebut tidak akan dilupakan. Tapi bagaimana nih kalau misalnya ada mungkin dalam satu angkatan mungkin sekitar misalnya 400 orang ya, tapi pasti diantara itu ada saja orang yang menganggap kegiatan prom night tersebut, ngapain saya ikut, itu tidak bagus. Bagaimana tanggapan dari paslon 1? Tanggapan saya itu sebenarnya itu bukan have fun saja, tapi kayak di situ kayak semuanya kayak di situ dilihat solidaritasnya begitu di acara itu, karena itu kan acara terakhir dari untuk angkatannya. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya ada 1-2 orang siswa atau bahkan puluhan siswa yang menganggap kegiatan prom night itu tidak ada gunanya sih, ngapain kita ikut? Gimana? Meyakinkan ya. Jadi cara dari paslon 1 sendiri mau meyakinkan temannya ya supaya bahwa kegiatan itu memang bukan have fun saja. Oke. Terus kalau misalnya
Kakak Filza dan Kakak Syahrir minggu ini sedang ujian ya? Ya. Gimana hasil ujiannya? Ya, alhamdulillah. Memuaskan. Memuaskan ya? Belum ada remedial? Belum. Ya, belum ya. Nah, kemarin selama mungkin dari kapan ya? Dari kapan kalian belajar online? Dari awal Semester. pertengahan Maret. Pertengahan Maret ya. 2020. Berarti pas naik kelas 2 Kelas dua. Kakak Filza dan Kakak Syahrir sudah belajarnya itu cuman hari Senin sampai hari Jumat. hari Kamis ya. Hari Kamis. Jumat itu Belajar mandiri. belajar Belajar mandiri. Ya, gimana tanggapan Kakak Syahrir dan Kakak Filza sendiri terkait program belajar yang disiapkan sekolah, yaitu Senin sampai Kamis belajar normal ya, terus ditambah dengan 1 hari itu belajar mandiri atau hari santai istilahnya ya. Gimana? Jadi tanggapan saya pembelajaran online ini ya daring, guru-gurunya itu sangat luar biasa karena memiliki metode pembelajarannya masing-masing sehingga para siswa tidak bosan dengan metode pembelajaran yang diberikan. Oke. Jadi kalau misalnya kan kita belajarnya 4 hari nih, nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah plus 1 hari santai di hari Jumat. Ada nggak dari kalau misalnya Kakak Syahrir dan Kakak Filza terpilih nih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ada tidak salah satu kegiatan yang bisa diadakan di hari santai tersebut, di hari Jumat ya, yang bermanfaat, yang membuat siswa-siswinya bisa have fun? Karena kan istilahnya ini hari santai ya, di hari Jumat hari santai. Gimana? Iya, tentunya ada dong. Seperti kita sudah menyusun program kerja apa? Nah, Pray. Apa? pray. Pray di hari Jumat. Iya. Pray. Oh, karena Doa. ya. Tapi mungkin itu lebih ke apa itu? Ke religi. Religius ya. Tapi untuk bagaimana Ya, semua banyak. agama gimana? Semua agama. Oke. Gimana? Saya sendiri belum mengerti nih. Gimana? Mungkin boleh lebih diperjelas lagi. Ya jangan nunjuk-nunjuk. Kata dulu. Jadi Free Day Pray itu berdoa di hari Jumat pasti semua agama. Ya. Tentulah Dengan Iya. mengikuti Bukan cuma kayak berdoa begitu, kayak kegiatan lah. kegiatan gimana? Secara daring. Ya. Tapi ya, mungkin secara daring. Tapi kan kita katanya ya sudah mau masuk sekolah. kan ini program kerjanya baru direncanakan Ya. direncanakan karena kita belum pasti akan offline, jadi kita belum memastikan bagaimana kegiatan tersebut. Tapi kalau misalnya kegiatan lebih ke religius ya di hari Jumat, kemarin SMK Telkom pas sebelum belajar dari rumah, SMK Telkom juga di hari Jumat itu punya kegiatan religius ya, yang dimana sebagian siswa ada yang suka bolos, nggak ikut kegiatan tersebut. Nah, apa yang kira-kira Paslon 1 akan lakukan untuk menangani hal tersebut supaya siswanya nggak ada yang bolos-bolos lagi dalam kegiatan religius tersebut? ya tentunya dengan mendisiplinkan siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut, Ya, lagi memperketat juga penjagaannya. penjagaan apa ya? Bukan penjagaan, kayak wajib absen gitu. Oh. Jadi mungkin dia kayak tidak berani bolos kena absen. Oh, oke. Selanjutnya kami dari panitia pelaksana pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sudah membuka kolom pertanyaan untuk teman-teman yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon hari ini. Oke, kolom pertanyaannya sudah dibuka di Instagram, di akun Instagram OSIS MKS ya. Jadi ada satu pertanyaan dari 3.456 pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada paslon nomor 1 ya. Yang pertama dari Andi Yusrilhan. Pertanyaannya, kenapa saya harus pilih kalian? Apa kelebihan kalian untuk sekolah? Baik,
Jadi kenapa Kak Ucil ya Kak Yusril Oh, berarti Syari sudah kenal ya? Kenal, Sama dengan oke. harus pilih kami. Jadi kami dan paslon lain itu ada yang membedakan. Bukan cuma Kak Ucil ya? Iya. Teman-teman yang lain Oh, juga iya. harus Yang pilih lain kalian. wajib. Pertama yang membedakan itu yang satunya cowok, satunya cewek. Ya. Nah, membedakan. Oh, jadi Ya. itu sebuah Bisa merangkum suara dari laki-laki, dari Oh, perempuan. baik. Oke, apalagi? Kenapa harus pilih kalian dan apa kelebihan kalian untuk sekolah? Karena kita merencanakan program kerja yang mungkin saja bagi semua siswa itu akan menyenangkan, dan mungkin pastinya bagi siswa itu dia merasa ingin mengikuti, jadi kayak tidak ada bolos lagi. Jadi teman-teman sekalian dan Kak Ucil wajib memilih Jadi nomor 1. Kak Ucil yang sudah mengajukan pertanyaan itu tadi jawaban dari pas nomor 1 ya. Jadi mungkin Kak Ucil sudah pikir nih bahwa saya bakal memilih nomor 1 ya. Semoga ya. Amin. Selanjutnya pertanyaan kedua dari @tawil Fatawa. Seberapa besar sumbangsi pengurus OSIS terhadap brand image sekolah? Brand image sekolah ya seperti misalnya citra sekolahnya. Gimana? Seberapa besar sumbangsi pengurus OSIS kalau misalnya kalian terpilih ya? Jadi pengurus-pengurus kalian seberapa besar sumbangsinya terhadap brand image sekolah? Terhadap citra sekolah. Yang intinya pasti OSIS kan OSIS sebagai wadah aspirasi untuk siswa pasti besarlah untuk brand image besar apa itu tadi Brand image sekolah. ya untuk brand image sekolah. Ya, besar. Maksudnya seberapa besar? Maksudnya apa yang akan kalian lakukan terhadap sekolah? Gimana? Gimana? Apa yang kita lakukan Ya. dengan sekolah? Seberapa besar sumbangsi pengurus OSIS terhadap brand image sekolah? Kan guru-guru juga punya hak ya untuk memilih nanti. Jadi mungkin ini istilahnya guru-guru sebagai perwakilan dari pihak sekolah harus tahu dong seberapa besar sumbangsi pengurus OSIS nanti kalau misalnya kalian terpilih terhadap brand image-nya sekolah, terhadap citranya sekolah. Pastinya 100% ya. Ya, 100% ya. Jadi Karena kita sebagai pengurusnya. oke, jadi berarti sudah didengarkan jawaban dari paslon nomor 1 bahwa akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk brand image sekolah ya. Oke, jadi cukup sekian dulu ya untuk paslon nomor 1. Mungkin ada terakhir ya, ada yang mau disampaikan sama teman-teman semua supaya memilih kalian nantinya pada putaran kedua. Jadi teman-teman yang ada di rumah, gunakan hak pilih suara kalian dengan baik. Pilih yang pantas untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk membawa brand image sekolah ke depannya. Dan insya Allah kami pantas menjadi pengurus. Oke, jadi paslon 1 insya Allah pantas ya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri Makassar masa bakti 2020-2021. Ingat yang sudah disampaikan tadi, janji-janjinya jangan dilupa ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 1. Silakan boleh pulang jauh-jauh sana. Oke, kita break sebentar dulu sebelum kita berbincang-bincang kembali bersama paslon nomor 2.